Baik siswa-siswi sekalian kelas 10 yang saya kasihi dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di materi bab 2 tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Siswa-siswi sekalian sudah melihat PPT ini, PowerPoint ini, dan kemarin sudah saya suruh untuk mencatat. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ini kita ambil dari aneka sumber, tetapi yang penting materinya disesuaikan dengan silabus yang ada dan dengan tema individu, kelompok, dan hubungan sosial. Baik, adapun tujuan pembelajarannya, jadi dengan mempelajari ini siswa-siswi akan memahami realitas sosial sebagai gejala sosial dalam masyarakat, lalu menjelaskan nilai dan norma sosial, memahami sosialisasi dan pembentukan kepribadian, menjelaskan penyimpangan sosial, menjelaskan pengendalian sosial, dan seterusnya. Dan terakhir, merespon secara positif berbagai gejala sosial di lingkungan sekitar. Jadi di dalam materi ini nanti akan kita lihat ini peta konsepnya, hubungan sosial dalam interaksi. Kita akan melihat syarat, kontak komunikasi, faktor pendorong, bentuk, ada asosiatif dan disosiatif. Lalu dalam komunikasi itu ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Oke, baik, berikut kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, ini dia. Pertama kita lihat sama-sama, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan. Di situ terjadi hubungan antara individu, antar individu dengan kelompok, dan atau antar kelompok. Jadi di dalam interaksi sosial itu, dalam hubungan sosial itu, maka akan ada interaksi baik antar individu dan atau antar individu dengan kelompok dan atau antar kelompok. Mungkin siswa-siswi dan itu sudah dialami oleh siswa-siswi sekalian. Interaksi itu terjadi, saya ulangi kembali, saya tegaskan kembali, antar individu dan kelompok, dan berikut antar kelompok. Nah, interaksi sosial adalah kunci bagi seluruh kehidupan sosial karena tidak mungkin ada kehidupan bersama tanpa interaksi sosial. Oleh karena itu, komunikasi dan kontak sosial merupakan dasar eksistensi suatu masyarakat. Jadi komunikasi dan kontak sosial itu dasar eksistensi. Eksistensi itu dasar keberadaan, dasar dari adanya manusia yang pasti akan melakukan interaksi sosial. Baik, berikut. Nah, kita lihat yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan, saling memerlukan. Di samping itu, manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Karena menyandang status dalam diri manusia adalah makhluk sosial, maka dia akan melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Nah, ini perlu diingat oleh siswa-siswi sekalian. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Nah, sementara itu, Gilin mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dan kelompok, dan atau antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Nah, untuk menjelaskan ini jadi begini. Dalam hubungan atau interaksi sosial itu, yang dilakukan oleh individu dengan individu, jadi ada individu dengan individu, dan atau individu dengan kelompok, ya, ini individu, ini kelompok, dan atau antar kelompok, ini kelompok A, ini kelompok B.
Nah, ketika dalam interaksi itu terjadi, maka akan ada stimulus atau aksi, ya, stimulus atau aksi. Orang akan memberikan sesuatu, lalu demikian juga orang lain akan menanggapi, akan merespon. Nah, di dalamnya itu juga akan terjadi, entah itu membuat kelompok tersebut bekerja sama atau ke arah yang baik, dan bahkan justru menimbulkan konflik. Jadi begitu kompleks di dalamnya itu ketika manusia disebut sebagai makhluk sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Di sana akan terjadi aneka macam hal. Yang pasti bahwa yang pertama pasti akan ada stimulus, sesuatu yang dikabarkan, sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau aksi, dan berikut ada respon. Yang kedua, pasti di dalamnya terjadi entah itu mengarah ke hal-hal yang positif dan atau mengarah pada hal-hal yang negatif atau konflik. Dan yang berikut itu bisa dilakukan secara formal, bisa dilakukan secara formal maupun informal. Dan terakhir, bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, siswa-siswa sekalian bisa melihat gambar. Nah, ini ada gambar. Itu orang sedang melakukan interaksi. Ya. Oke, baik. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada, yang pertama, ada kontak sosial. Ya, ini syarat. Yang namanya syarat itu harus terpenuhi. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial itu pertama ada kontak sosial, dan yang kedua ada komunikasi. Apabila dua hal ini terjadi, maka akan terjadi interaksi sosial. Menurut Sujono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi sosial, tanpa kontak sosial dan komunikasi. Minta maaf, ada selingan tadi terjadi, ada telepon. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini kontak sosial itu seperti apa dan komunikasi itu seperti apa. Dan tangere yang berarti menyentuh. Ya, tangere itu menyentuh. Kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif, ya. Dan kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Saya ulangi, kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Paham ya? Positif atau negatif. Lalu kedua, kontak sosial dapat bersifat primer dan atau sekunder. Bisa langsung dan atau tidak langsung. Primer itu langsung, sekunder itu tidak langsung. Lalu komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, jadi komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi berikut ada 5 unsur dalam komunikasi. Lihat ya, 5 unsur dalam komunikasi. 1, komunikator. Yang kedua, komunikan. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, media. Dan yang kelima, efek. Jadi kalau orang melakukan komunikasi, itu harus ada komunikator, ya, ada komunikan, ada pesan, ada media, dan ada efek. Jadi ada 5 hal ini. Nah, untuk 5 unsur pokok dalam komunikasi ini harus dipahami dengan baik, dan Bapak kira untuk materi bab 2 sampai di sini dulu. Jadi Bapak minta siswa-siswa sekalian harus memahami dengan baik
komunikasi, 1 komunikator, 3 pesan, 4 media, dan 5 efek. Nah, nanti mohon siswa-siswi sekalian mencari pengertian apa yang dimaksud dengan komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Baik, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Tetap menjaga kesehatan, dan bila tidak diperlukan mohon tidak berkerumun dengan khalayak ramai. Ikuti protokol kesehatan dan semoga selalu sehat selalu. Dan selamat belajar. Semoga yang disampaikan ini dapat dimengerti dengan baik. Demikian dan terima kasih.